Udah yuk mau mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada dosen kita pengajar IoT Pak Muhammad Zaki dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Hari ini saya Muhammad Arifin dengan NIM 2024 2309 bersama rekan saya Deli Satria dengan NIM 2024 230023. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek implementasi IoT yang berjudul Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan berbasis ESP32 dengan sensor DHT11. Latar belakang dari proyek ini adalah pentingnya memantau kondisi lingkungan secara real time, baik untuk kebutuhan ruangan server, otomatisasi rumah maupun industri. Dalam proyek ini, kami menggunakan ESP32 microcontroller untuk microcontroller utama karena sudah memiliki modul komunikasi yang andal, serta sensor DHT11 untuk mengukur suhu dan tingkat kelembapan udara di sekitarnya. Secara alur, perangkat ESP32 akan membaca data analog dari sensor DHT11 secara berkala setiap 2 detik. Data tersebut kemudian diproses dan dikirimkan melalui jalur komunikasi serial agar bisa dipantau langsung oleh pengguna. Untuk penjelasan lebih detail mengenai teknis coding, konfigurasi hardware, serta demonstrasi sistem, akan dijelaskan oleh rekan saya Deli. Kepada Deli saya persilahkan. Eh, Terima kasih Mas Arifin. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya adalah Deli Satria dengan NIM 2024 230023, dan di sini saya akan membedah dari sisi teknis dari sistem yang telah kami bangun. Untuk merealisasikan sistem ini, kami menghubungkan pin data pada sensor DHT11 ke pin digital ESP32. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman semua. Di sini ada sensor DHT, sensor di sini SP. ada ESP32. Nah, di sini ada sensor dari DHT itu sendiri. Di sini terhubung ke beberapa pin, terutama di bagian di sini yang kabel warna coklat karena di sini plus, jadi dia berhubungnya langsung ke kabel 3V3. Pin 3V3 ini artinya adalah dari tegangan 3 volt. Sedangkan untuk pin orange sendiri atau di yang dia ada di sini di sensornya itu di mins, itu dia artinya untuk groundnya. Nah, untuk membaca datanya dia ke hubung di pin D4. Nah, untuk lebih lanjutnya, apa di bagian perangkat lunak, kami di sini untuk menggunakan Arduino IDE untuk menulis apa codingan programnya. Nah, komunikasi serial yang kami set pada di sini bisa kita sambil kita running dulu, kita cek dulu caranya. CTRL Shift M. Nah, nah ini bisa dilihat dari suhu-suhunya di sini karena berhubung di sini ruangannya cukup dingin. Nah, ini coba kalau misalnya saya tutup sensor DHT-nya dengan jempol saya tahan, apakah akan ada perubahan data? Nah, bisa dilihat ya teman-teman semua bahwa suhunya itu makin lama kelembapannya bertambah. Artinya dengan saya tahan ini suhunya itu menjadi agak lebih sedikit kembali ke suhu normal, bukan suhu ke ruangan AC. Nah, tantangan utama dalam proyek hardware ini adalah memastikan laptop mengenali chipset USB to serial pada board ESP32. Nah, di sini karena tadi saya sempat lumayan kesusahan mencari portnya, makanya saya di sini mendownload mana ya? Nah, ini CDM 212360. Di sini adalah untuk konfigurasi eksternal dengan menginstal driver FTDI eWord agar port serial dapat terbaca dengan sempurna di sistem operasi. Karena sebelumnya kalau bisa dilihat di sini tadi di apa di Arduino IDE-nya itu hanya ngebaca
COM3 sampai COM6, sedangkan ISP32-nya tuh berada di port COM7. Nah, tadi ini nggak kebaca, makanya saya melakukan download secara eksternal. Nah, kami sempat melakukan konfigurasi eksternal dengan menginstal driver Word tadi agar perangkat PowerShell dapat terbaca dengan sempurna di sistem operasi yang kami lakukan. Nah, sekarang di sini di layar teman-teman udah terlihat suhunya kembali ke suhu ruangan, dan artinya ISP32 yang sudah tercolok ini berhasil melakukan scanning dan menampilkan data suhu dalam satuan Celcius serta kelembaban dan satuan persen secara real time 2 detik tanpa ada error. Nah, saya kembalikan lagi ke Mas Arifin untuk kesimpulannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Doli atas demonstrasi alat kita yang sudah kita kerjakan. Sebagai kesimpulannya, proyek ini membuktikan bahwa integrasi antara ISP32 dengan sensor DHT11 dapat berjalan dengan sangat akurat untuk sistem monitoring lingkungan sederhana. Sistem komunikasi data serial yang stabil menjadi kunci utama agar informasi kondisi suhu dapat tersampaikan tanpa kehilangan paket data di sepanjang jalurnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, Pak. Jika memang ada pertanyaan, bisa Ditanyakan aja di kolom komentar langsung. Iya, kolom komentar langsung. Betul-betul Mas Doli. Cukup sekian. Terima kasih dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.